di sini kami dari kelompok 2 akan sharing mengenai materi dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait dengan materi pembahasan yaitu karakteristik dan kekurangan serta kelebihan litigasi dibanding non litigasi. Baik, sebelum masuk ke materi pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, M. Akmal Balangdani dengan akhir 366. Dan saya Jana Maswardani dengan akhir 392. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 sumber pembahasan mengenai karakteristik litigasi, kelebihan dan kekurangan litigasi dibanding non litigasi. Dari pembahasan yang telah Diana sampaikan tadi, yaitu terdiri dari beberapa bahasan. Itu kira-kira yang pertama, pengertian dari litigasi dan non litigasi itu apa sih? Nah, jadi pengertian litigasi dalam penyelesaian sengketa itu kan ada 2 penyelesaian. Yang pertama litigasi dan yang kedua non litigasi. Nah, kalau secara gampangnya litigasi itu melibatkan jalur pengadilan, sedangkan non litigasi itu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, pengertian litigasi sendiri itu merujuk pada proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Atau dalam istilah lain, litigasi itu juga disebut ultimum remedium, yang berarti bahwa litigasi itu merupakan saran akhir dalam penyelesaian sengketa. Kemudian dalam litigasi sendiri itu pihak yang bersengketa itu mengajukan masalahnya itu sendiri ke pengadilan, jadi tidak melalui perantara. Kemudian biaya administrasi pun juga ditanggung oleh si penggugat yang menggugat ke pengadilan tersebut. Nah, oleh karena itu dalam proses litigasi ini melibatkan yang pertama itu pengajuan gugatan, yang kedua persidangan, yang ketiga pembuktian, dan yang terakhir itu ada penentuan hukum untuk menentukan bagaimana akhir dari masalah tersebut. Itu untuk pengertian litigasi. Kemudian kalau bicara tentang pengertian litigasi, yang tadi sudah saya bilang bahwa non litigasi itu tidak melibatkan pengadilan, melainkan melibatkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini contoh dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa itu yang pertama ada arbitrase, atau mungkin bisa mediasi, konsultasi, negosiasi, dan konsiliasi atau penilaian hakim. Nah, kemudian litigasi ini juga punya karakteristik dalam penyelesaian sengketanya. Yang pertama itu sifatnya itu formal dan terstruktur. Jadi dari surat gugatan itu juga harus berbentuk yang formal dan terstruktur. Yang kedua, semua pihak. Nah, di situ kan kalau dalam penyelesaian sengketa ada penggugat dan tergugat. Di situ antara kedua belah pihak itu saling berpartisipasi. Dan yang karakteristik ketiga itu masing-masing pihak itu juga dapat mempresentasikan bukti atau alasan kenapa dia itu menggugat. Next, karakteristiknya itu keputusan yang dikeluarkan oleh hakim itu bersifat mengikat dan berdasarkan hukum, karena litigasi tersebut melibatkan pengadilan, jadi semuanya selesai lewat jalur hukum. Dan karakteristik kelima itu pihak yang kalah itu bisa mengajukan upaya hukum, upaya banding. Terus juga karakteristik selanjutnya ada alat bukti. Oh, jadi kayak misalkan kasus perceraian, itu pihak yang penggugat itu mempunyai bukti bahwa mungkin ada KDRT dalam rumah tangga. Nah, jadi dia punya bukti untuk memperkuat gugatannya gitu. Nah, terus karakteristik selanjutnya sifatnya itu terbuka dan tertutup untuk permasalahan tertentu. Dan karakteristik terakhir dari litigasi itu hasil akhirnya itu berupa putusan. Nah, next, kalau kita bicara tentang karakteristik non litigasi, yang pertama ya pasti kalau dalam non litigasi itu penyelesaian sengketanya itu di luar pengadilan. Seringkali disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dia melibatkan lembaga-lembaga yang kayak saya sebutkan tadi, ya negosiasi atau arbitrase, kayak gitu. Terus karakteristik yang lain itu pihak yang bersengketa itu memiliki kendali
kalau di litigasi itu tadi yang menentukan hukuman itu si hakim, kalau dalam non litigasi itu pihak yang bersengketa atau si yang bermasalah tadi dia punya kewenangan yang lebih besar dalam menentukan masalahnya, mau damai atau enggak contohnya. Nah, terus yang terakhir, biaya dalam non litigasi itu bisa dibilang lebih hemat daripada melalui litigasi, karena ketika kita melibatkan pengadilan itu pasti biaya nominal itu lebih besar. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan pun juga lebih cepat dalam litigasi itu. Nah, dan kemudian hasil penyelesaian sengketa dari non litigasi itu biasanya berupa kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, mau damai atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak damai berarti nanti proses akhir untuk menentukan penyelesaian sengketa ya lewat jalur pengadilan. Dan untuk contoh dari karakteristik non litigasi ya seperti tadi, mediasi, negosiasi, arbitrase, konsiliasi atau dan konsultasi. Nah, itu tadi yang dibahas dari ilmu tentang pengertian litigasi dan non litigasi beserta karakteristiknya. Nah, sekarang ini aku pengen tanya tentang kelebihan dan kekurangan litigasi dan non litigasi yang Iqbal tahu. Ya, jadi ini Diana, untuk kekurangan dari penyelesaian sengketa litigasi itu yang pertama, proses penyelesaian sengketa yang lama dan panjang, karena mengingat kita diatur oleh alur yang dibuat oleh pengadilan, maka di situ kita harus mengikuti step by step dari awal hingga akhir. Nah, itu menurut saya memakan waktu yang lama dan panjang. Lalu yang kedua, biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal, karena dalam pengadilan itu ada berbagai macam biaya. Contohnya seperti biaya pengacara, biaya pengadilan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, itu alur penyelesaian yang formal dan struktur yang seringkali dapat menambah ketegangan dan konflik antar pihak. Lalu yang keempat, kurangnya fleksibilitas seperti yang dijelaskan di awal tadi, di mana prosedur pengadilan yang kaku dan ketat membatasi kemampuan para pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Lalu yang kelima, keputusan pengadilan cenderung bersifat satu pihak, di mana hakim memutuskan berdasarkan hukum atau norma yang berlaku tanpa mempertimbangkan kepentingan praktis para pihak. Baik dari kekurangan penyelesaian sengketa litigasi tersebut tentu sejalan dengan adanya kelebihan dari penyelesaian sengketa litigasi. Kelebihan tersebut yang pertama yaitu lebih fleksibel dan efisien. Lalu yang kedua tentunya biaya yang dikeluarkan lebih hemat. Yang ketiga, mekanisme lebih cepat atau hemat waktu. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu yang kelima, para pihak memiliki kendali lebih atas proses penyelesaian sengketa dan hasil akhirnya. Lalu yang keenam, proses bersifat rahasia, di mana dalam proses penyelesaian sengketa atau litigasi ini di sana bersifat privasi atau menjaga privasi dan reputasi para pihak yang bersengketa, karena itu semua untuk menghindari stigma sosial dari masyarakat. Lalu yang ketujuh, sifatnya yang lebih kooperatif. Kooperatif sendiri itu maksudnya gimana? Dari kooperatif sendiri itu bersifat sikap yang mau membantu dan mau bekerja sama, di mana dalam maksud yang dibahas kali ini, di mana para pihak ini berusaha untuk bekerja sama-sama mencari jalan keluar untuk kasus yang mereka hadapi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dari penyelesaian sengketa jalur litigasi. Itu kelebihannya yang pertama, adanya kepastian hukum, karena keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat, serta dapat dieksekusi dengan paksa jika diperlukan.
merupakan wujud dari penegakan keputusan. Yang dimaksud keputusan hukum di sini yaitu untuk menciptakan posisi pihak di mana ada pihak yang menang dan ada pihak yang menang. Yang selanjutnya, kepastian hukum tentu dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah itu tidak mau menerima atau melaksanakan isi putusan yang diputus oleh hakim. Lalu kelebihan yang kedua yaitu menyediakan mekanisme banding dan kasasi, yaitu memungkinkan pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK di tingkat yang lebih tinggi. Dalam jalur penyelesaian litigasi itu mengacu pada keputusan pengadilan yang menurut salah satu tokoh yaitu Sudipno Kusumo, putusan pengadilan itu memiliki 3 macam kekuatan. Yang pertama ada kekuatan mengikat, lalu yang kedua ada kekuatan pembuktian, dan yang ketiga ada kekuatan eksekutorial atau untuk dilaksanakan. Maksudnya dari ketiga macam kekuatan yang dimiliki oleh suatu putusan pengadilan atau putusan hakim, yaitu yang pertama tadi yaitu kekuatan mengikat, di mana putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara tersebut. Pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim. Lalu yang kedua ada kekuatan pembuktian, di mana putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau akta autentik itu bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti para pihak apabila akan mengajukan banding atau kasasi serta peninjauan kembali ke tingkat yang selanjutnya. Lalu yang ketiga ada kekuatan hukum eksekutorial, di mana kekuatan yang mengikat saja itu belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasikan atau dilaksanakan. Putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan. Di samping kelebihan yang dimiliki oleh jalur penyelesaian sengketa litigasi tersebut, tentu ada kekurangan yang dimiliki oleh jalur penyelesaian sengketa dari litigasi. Yang pertama yaitu kurang atau tidak adanya kekuatan eksekusi jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang mereka buat, itu kecuali dalam jalur arbitrase. Lalu yang kedua, dalam mediasi dan konsiliasi itu keputusan yang dicapai hanya bersifat sukarela, sehingga tidak ada jaminan bahwa para pihak akan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Lalu yang ketiga, beberapa kasus kompleks atau melibatkan pihak yang tidak kooperatif, proses non-litigasi ini mungkin tidak efektif dan dapat memerlukan intervensi pengadilan untuk penyelesaian. Lalu yang keempat, kurangnya presidensi hukum, yaitu bahwa hasil dari satu kasus non-litigasi itu tidak dapat dijadikan acuan untuk kasus lain yang serupa. Jadi seperti itu penjelasan dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing jalur penyelesaian sengketa litigasi maupun non-litigasi. Nah teman-teman, jadi dalam menentukan jalur mana yang akan kita pilih dalam menyelesaikan sengketa, kita harus melihat dulu bagaimana permasalahan yang kita hadapi. Apakah masalah itu tergolong masalah yang ringan atau masalah yang cukup kompleks? Ketika kita menghadapi masalah yang ringan dan itu bisa diselesaikan melalui perundingan dan perdamaian, maka bisa diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Dan jika masalah yang kita hadapi itu cukup kompleks sehingga melibatkan pengadilan untuk menjatuhi keputusan atas sengketa tersebut, maka kita bisa memilih jalur penyelesaian sengketa litigasi. Cukup sekian pembahasan atau sharing ini sore hari ini. Kami mengucapkan minta maaf apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan kata atau mungkin penyampaian materi yang dirasa kurang cukup. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.